Yang pertama, pengertian sifat datar. Sifat datar adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan beda tinggi antara dua tempat atau lebih di lapangan dengan cara membaca skala pada rambu vertikal yang tepat berhimpit pada posisi garis bidik horizontal. Nah, tinggi titik pertama itu dapat didefinisikan sebagai koordinat lokal ataupun terikat dengan titik yang lain yang telah diketahui tingginya. Sedangkan selisih tinggi atau yang lebih dikenal dengan beda tinggi dapat diketahui atau diukur dengan menggunakan prinsip sifat datar. Materi selanjutnya, prinsip pengukuran sifat datar. Prinsip dasar pengukuran sifat datar sangat penting dalam bidang topografi dan konstruksi karena memungkinkan pengukuran perbedaan ketinggian dengan akurasi yang tinggi. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa permukaan air selalu berada pada bidang datar saat tidak ada gangguan eksternal seperti arus atau angin. Dalam pengukuran sifat datar, waterpass adalah instrumen yang sering digunakan. Waterpass bekerja berdasarkan prinsip bahwa air akan selalu mencari posisi horizontal yang datar karena gravitasi dengan menggunakan tabung kaca yang diisi dengan air dan gelembung udara di dalamnya. Waterpass dapat mengukur perbedaan tinggi antara dua titik dengan persis tinggi. Proses pengukuran dengan waterpass melibatkan penempatan waterpass pada titik awal yang dianggap sebagai referensi nol. Kemudian, waterpass dipindahkan ke titik lain dan gelembung udara dalam tabung kaca akan bergerak untuk menunjukkan perbedaan tinggi antara kedua titik tersebut. Dengan demikian, pengukuran sifat datar memanfaatkan prinsip air menurun secara alami untuk menentukan elevasi atau perbedaan ketinggian dengan akurasi yang tepat diandalkan. Dengan prinsip ini, pengukuran sifat datar menjadi salah satu metode yang efektif dalam menentukan elevasi tanah, membangun struktur yang tepat, atau bahkan dalam survei untuk proyek konstruksi dan rekayasa sipil. Di sini kami akan menjelaskan beberapa jenis pengukuran sifat datar. Nah, pengukuran sifat datar terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, sifat datar memanjang, yang digunakan untuk mengukur jarak antara dua titik yang berada pada garis lurus. Hasil akhir adalah data ketinggian dari kedua titik tersebut. Nah, yang kedua, sifat datar profil, yaitu bertujuan untuk mengatur profil dari suatu trek, baik jalan atau saluran. Yang ketiga, ada sifat datar luasan, digunakan untuk mengetahui keadaan tinggi rendahnya permukaan tanah. Hasil akhirnya adalah data detail ketinggian dari berbagai titik. Yang keempat, sifat datar berantal, digunakan untuk mengukur jarak panjang dengan dibagi dalam beberapa slag atau satu kedudukan alat dan perhitungan beda tinggi kumulatif dari berbeda tinggi setiap slag. Yang kelima, sifat datar revisi. Teropongnya dapat diputar sebagai sumbu mekanis, sehingga nilai tabung terletak di bawah teropong. Yang keenam, sifat datar otomatis. Sistem pengaturan garis bidik tidak lagi tergantung pada nilai yang terletak di atas teropong. Yang ketujuh, sifat datar elektronik. Tipe alat yang menggunakan teknologi elektronik untuk mendapatkan data ketinggian. Dan yang terakhir, nomor 8, sifat datar laser. Tipe alat yang menggunakan laser untuk mendapatkan data ketinggian. Dengan demikian, pengukuran sifat datar memungkinkan perencanaan bangunan yang lebih akurat dan efektif dalam pekerjaan konstruksi. Kegunaan pengukuran sifat datar. Pengukuran sifat datar memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang. Di antaranya, perencanaan dan desain. Pengukuran sifat datar digunakan untuk menentukan elevasi yang diperlukan untuk proyek konstruksi, seperti jalan raya, rel kereta api, aliran dan pembangunan. Pemetaan. Pengukuran sifat datar digunakan untuk membuat peta topografi yang menunjukkan perbedaan ketinggian di permukaan bumi. Penelitian ilmiah. Pengukuran sifat datar digunakan untuk mempelajari perubahan ketinggian di permukaan bumi, seperti erosi dan sedimentasi, manajemen air,
Pengukuran sifat datar digunakan untuk menentukan elevasi permukaan air di sungai, danau, dan laut untuk mempelajari aliran air dan risiko banjir. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi teman saya, dan ada juga kegunaan pengukuran sifat datar, yaitu preservasi sejarah. Pengukuran sifat datar digunakan untuk mendokumentasikan situs arkeologi dan situs sejarah lainnya. Selain itu, pengukuran sifat datar juga digunakan dalam berbagai aplikasi lain, seperti penentuan batas tanah. Dalam penentuan batas tanah, pengukuran sifat datar digunakan untuk menentukan batas-batas tanah yang berdekatan. Dan ada juga pemasangan pipa. Dalam pemasangan pipa, pengukuran sifat datar digunakan untuk memastikan kemiringan pipa yang tepat untuk drainase yang optimal. Dan ada juga pemasangan antena. Dalam pemasangan antena, pengukuran sifat datar digunakan untuk memastikan antena radio dan televisi dipasang pada ketinggian yang tepat. Pengukuran sifat datar merupakan teknik yang penting untuk berbagai bidang dan memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara menghitung posisi vertikal dengan metode leveling. Nah, untuk tahap menghitungnya kita menggunakan 6 langkah. Langkah pertama itu kita harus menyediakan alat dan bahan. Alat dan bahan untuk mengukur tanah itu biasanya menggunakan diodolik, water pass, meteran, dan ada alat-alat lainnya. Yang kedua itu kita harus menyediakan lapangan yang akan diukur. Nah, syaratnya itu kita harus menyediakan lapangan yang kondisinya itu memadai. Bagaimana sih maksudnya memadai? Maksudnya dalam kondisi tanahnya yang bagus gitu. Yang ketiga itu kita melakukan pengukuran sifat datar. Apa sih pengukuran sifat datar itu? Nah, pengukuran sifat datar itu adalah pengukuran antara titik dengan water pass, lalu kita mencatat hasilnya. Nah, yang keempat itu kita melakukan perhitungan dan analisis. Nah, bagaimana sih melakukan perhitungan dan analisis itu? Yaitu dengan cara kita hitungan itu kita lihat perbedaan antara ketinggian titik satu dengan titik yang lainnya, lalu kita lihat itu berdasar data pengukuran kita tadi. Nah, yang kelima itu menentukan posisi vertikal. Bagaimana cara menentukan posisi vertikal itu? Dengan cara kita berdasarkan hasil perhitungan dapat kita tentukan posisi vertikalnya sesuai yang kita ukur tadi. Yang keenam itu kita melakukan dokumentasi dan laporan. Nah, mengapa penting dalam melakukan dokumentasi? Karena kalau misalnya kita dalam perhitungan tadi ada yang silat, kita bisa dari dokumentasi yang kita ambil tadi dan membuat laporan yang jelas untuk hasil datanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran posisi vertikal dengan metode sifat datar. Pengukuran posisi vertikal dengan metode sifat datar itu melibatkan beberapa langkah. Langkah pertama ialah pengukuran beda tinggi. Dalam metode sifat datar, beda tinggi antara dua titik ditentukan dengan menggunakan alat ukur sifat datar. Alat ini terdiri dari unting-unting dan segitiga kayu yang dipasang vertikal dan horizontal. Bila unting-unting tepat di atas lukisan segitiga, maka bidang tersebut datar. Langkah yang kedua ialah pengukuran profil memanjang dan melintang. Profil memanjang diukur dengan sifat datar memanjang, sedangkan profil melintang dibuat untuk menentukan tinggi titik-titik detail dengan pertolongan tinggi garis bidik. Langkah yang ketiga ialah ketelitian kerangka dasar vertikal. Ketelitian kerangka dasar vertikal dinyatakan sebagai batas harga terbesar perbedaan tinggi hasil pengukuran sifat datar pergi dan pulang. Pengukuran sifat datar kerangka dasar vertikal dilakukan untuk memperoleh informasi tinggi yang relatif akurat. Langkah yang keempat ialah pengukuran dengan alat sederhana. Alat sederhana seperti unting-unting dan segitiga kayu digunakan untuk mengukur beda tinggi. Bila unting-unting tepat di atas lukisan segitiga, maka bidang tersebut datar. Langkah yang kelima ialah pengukuran dengan teodolit. Teodolit digunakan untuk mengukur sudut vertikal dan horizontal. Alat ini digunakan dalam pengukuran detail situasi dengan metode trigonometri. Dengan demikian, posisi vertikal sifat datar melibatkan berbagai metode dan alat untuk mengukur beda tinggi dan profil memanjang serta melintang.